Halo anak-anak, kembali di kelas BK, bimbingan konseling. Bersama Miss kita akan belajar bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi di tengah masa pandemi seperti ini. Dan hari ini kita akan belajar juga bagaimana kita memaknai histori, sejarah yang sedang kalian alami ketika kalian masuk ke dunia SMA tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Anak-anak, Miss sangat memahami keadaan kalian, di mana kalian rasanya ingin bertemu dengan teman-teman. Sudah rindu, sudah bosan mungkin di rumah, udah pengen ke sekolah, bahkan udah pengen berkegiatan seperti dulu lagi. Tetapi keadaan kita masih belum memungkinkan seperti ini. Maka dari itu, mau gak mau, suka gak suka, kita masih harus tetap mengikuti apa yang pemerintah minta, yaitu stay at home. Banyak-banyak di rumah, kecuali kita punya kegiatan yang memang penting harus kita lakukan di luar rumah. Nah, hari ini Miss mau membagikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian memasuki masa SMA dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian. Semuanya masih harus dilakukan di rumah. Bahkan kalian berpikir, SMA kok gini sih? Masa pandemi kok datang di waktu yang gak tepat sih? Kenapa harus pada saat saya lagi mau masuk SMA, kok tiba-tiba keadaan lagi kayak begini? Belajar dari rumah, main di rumah, berkegiatan di rumah, melakukan segala sesuatu aktivitas pun juga semuanya di rumah. Kok gini banget sih nasib saya? Jangan sampai ya kalian pada akhirnya merenungi dan tidak bersyukur dengan keadaan seperti ini. Anak-anak, ada 4 hal yang bisa kalian lakukan untuk kita memaknai hal ini sehingga kita mampu bersyukur, sehingga kita mampu menerima keadaan ini dan tetap bisa berkegiatan, bersekolah, beraktivitas dengan tetap maksimal sekalipun penuh dengan keterbatasan. Yang pertama, adaptasi. Anak-anak, mau gak mau, suka gak suka, dunia ini sedang berubah. Keadaan di sekitar kita ini sedang berubah. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka yang ada kita akan ketinggalan. Kita akan keteteran dengan semuanya. Beradaptasilah. Pikirkanlah bahwa semua ini di luar dugaan manusia, di luar dugaan keinginan manusia, dan di luar maunya manusia. Dan tidak ada yang pernah mengetahui akan terjadi seperti ini. Sehingga ketika kamu mulai mengeluh atau mungkin selama ini masih mengeluh, mulai stop untuk mengeluh. Mulai beradaptasi dengan keadaan. Ini akan menjadi momen bersejarah dalam kehidupan kalian. Ketika memasuki masa SMA, kalian harus belajar di rumah. Bukan cuman kalian, bukan cuman kita di Tasikmalaya, bukan cuman di Indonesia, tapi juga seluruh dunia merasakannya. Maka dari itu, kita merupakan bagian dari sejarah dan bersyukurlah untuk itu. Enjoy the process. Karena biar bagaimanapun, ini harus kita lakukan, ini harus kita jalani. Dan inilah sejarah kehidupan kita. Beradaptasilah dengan semua kegiatan yang harus dilakukan dari rumah. Dan lakukanlah tetap dengan maksimal dan sepenuh hati. Yang kedua, motivasi diri. Motivasi itu terdiri dari 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itu apa? Motivasi dari dalam diri kita, yaitu dari niat untuk berhasil, niat untuk berprestasi, niat untuk melakukan yang terbaik, dan itu adalah dorongan dari diri kita, dari diri sendiri. Memang timbul dalam diri kita bahwa saya harus berhasil. Sekalipun keadaan lagi kayak begini, ini gak bikin saya harus mundur, ini harus bikin saya maju. Itu motivasi internal. Sementara motivasi eksternal itu apa? Motivasi eksternal itu adalah dorongan dari orang lain, dukungan dari keluarga, dukungan dari guru, dukungan dari orang-orang sekitar, teman-teman mungkin,
Dan itu alasan dari luar yang membuat kita ingin berhasil. Oh, saya pengen membanggakan orang tua. Oh, karena orang tua saya terus mengingatkan saya, ayo udah belajar belum? Ayo kerjain PR-nya, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Nah, dari internal dan eksternal itu, yang paling penting adalah dari internal, yaitu dari dalam diri kitanya. Karena betapa percuma banyak orang yang mendorong kamu, percuma betapa banyak orang yang mendukung kamu, tetapi dari diri kamunya sendiri, kamu belum mau untuk maju. Maka dari itu, milikilah motivasi internal. Yang ketiga, laksanakan kewajiban. Anak-anak, ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Ada hal-hal yang menjadi kewajiban kalian untuk kalian lakukan. Maka dari itu, tetaplah untuk bertanggung jawab, sebuah integritas diri yang harus kalian miliki, bahwa kalian akan bertanggung jawab atas kewajiban yang menjadi bagian kalian. Kerjakan tugas-tugas dengan maksimal. Persiapkan dengan sungguh-sungguh setiap pelajaran, setiap hal yang harus kamu persiapkan untuk pembelajaran. Dan jangan lupa juga untuk menentukan target-target apa yang kamu inginkan. Buatlah target jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu akan membantu kalian untuk mewujudkan goal apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran kalian di akhirnya. Yang keempat, tingkatkan skill. Perlengkapi diri kalian dengan keterampilan yang dapat mengembangkan dirimu. Keterampilan apa? Sudah jelas-jelas dong, dalam hal akademis kalian harus terampil dalam mengerjakan tugas, terampil dalam berinteraksi dengan guru dan teman sekalipun dalam masa pandemi seperti ini, meskipun dalam jaringan online begitu. Nah, perlengkapi diri kalian dengan keterampilan. Juga keterampilan yang lain. Misalnya, ketika kamu lagi ada waktu luang, ayo lakukan banyak hal yang bermanfaat dengan waktu luang kalian. Misalnya nih, kalian mau belajar bahasa asing, lakukanlah itu, pelajarilah itu. Banyak banget di YouTube untuk kalian pelajari. Atau kalian mau belajar musik misalkan, silakan perlengkapi diri kalian dengan keterampilan-keterampilan yang itu nanti akan menjadi nilai plus buat kalian kelak di masa depan. Nah, anak-anak, untuk menutup hari ini, Miss mau membagikan satu ayat. Ini ayat yang sangat penting. Ini ayat yang sangat selalu Miss pegang dalam kehidupan Miss. Dan ini menjadi pegangan yang sangat bermanfaat, yang sangat menegur dan juga selalu mengingatkan. Dari 2 Tawarik 15 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, firman Tuhan bilang ada upah bagi usahamu. Kalau usaha kita besar, maka percayalah akan ada upah yang Tuhan mau kasih buat kalian. Tapi kalau usaha kalian kecil, lantas kalian mengharapkan upah yang besar, maka silakan dipikir, apakah itu setara? Apakah itu sepadan? Ya, do your best. God bless you. Bye.